kode terserah lah ya nanti. Working hours-nya kita working hours non-stop. Jadi boleh nggak kita bikin new ya? Uh, fully fix. Oh, nggak bisa ya. Amount of hour. Yes, oke. Okay. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa diganti ya? Working hours-nya Monday morning. Oh, total 40 jam seminggu. Kalau mau coba ini bisa nggak ya? Monday morning, Monday lunch, Tuesday segala macam. Kalau kita bikin full, ini boleh diedit nggak ya? Oh, nggak bisa ya. Durasi. Kalau ini dihapus. Nah, udah lah, mixing. Cost per hour-nya, mixingnya 1 jam proses mix itu biayanya adalah 1 juta. Gitu ya. Cost per hour, expense account-nya nanti. Ini dia nih. Ini akan masuk ke jurnal ini nih. Cost of production. Jadi overhead itu ya cost of macam-macam itu akan larinya ke sini. Jadi kita ambil ke sini. Ya, cost of production. Nah, saya heran nih kenapa biaya tenaga kerja nggak muncul di sini nih. Ya bisa aja kita tambahin tenaga kerjanya ya. Kita save ya. Oh, sorry. Ya udah. Working hours of my company. Coba lihat. Schedule-nya kalau fleksibel bisa nggak ya? Terus oke, rata-rata total. Boleh gak diganti? Oh, boleh. 24 jam. Total seminggunya adalah ya 24/7 dong. Non-stop. Pabrik semen nggak ada stop-stopnya ya. Jadi 24 kali 7 168 jam per minggu. Oke, full time-nya fleksibel. Dia full time equivalent ya. 40 jam. Ini nggak bisa kita ganti ya. Full time equivalent. Work time rate-nya 420%. Coba di save. Coba lihat lagi. Harusnya fully fix ya. Kalau gitu ini kita hapus. Iya. Ini kita hapus. Headline. Ya. Monday. Work from 00 sampai ke 24. Dari 00
Ini apa nih? Monday. Ini period full day dong. Kita full day. No ke no. Oke. Wednesday. Wah. Full day. Satu hari gitu ya. Ini entah kenapa jadinya define amount of hours per day. Oh, tunggu dulu. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Hari Kamisnya berarti Tuesday. Ini full day. Friday. Saturday. Lalu ada Monday-nya ya. Tetap kerja di hari Minggu. Oke. Ini satu hari ya. Kita save. Attendance cannot overlap. Tapi ini nggak ada masalah sih. Nanti perhitungannya ke nanti kita coba bahas yang inilah working hours. Kita discuss dulu lah. Yang pasti ini 1 juta per jam, oke ya. Kapasitas kalau mau dibuat kapasitas ya, nggak masalah. Ini terkait dengan planning nanti. Mixing, oke ya. Default durationnya 1 kali mixing ya udah nggak masalah. Coba dulu lah ya. Mixing itu 24 jam loh. Tapi kita kalikan lah dengan 24 kali 7 itu 168 ya. Oke. Ini sudah ada mixing. Untuk 200 ton ya, berarti kita ceritanya 200 kali 60 itu menit ya. Ini menit ya. Berarti kali lagi 60. 68 kali 60. 1080 menit ya. 1080. Nah ini dalam menit ya. Lalu ada operasi kiln pembakaran ya. Kita butuh ya work center untuk kiln. Ya ini kita bisa abaikan pakai yang mana saja, yang penting cost-nya. Untuk pembakaran kiln itu 2 juta per jam. Ya. Kalau tadi yang mixing 1 juta, ini 2 juta per jam. Dia akan masuk juga ke akun cost of production.
Save. Udah ya. Simpan. Coba lihat lagi. Nah, ini butuhnya sama 1080. Simpan lagi. Nah, di sini kita karena nggak ada eh, ininya, biasanya sih ada manpower ya. Ya, manpowernya harus ada nih. Nah, coba kita lihat di employee ya. Ini sudah oke. Kita lihat di employee. Oh, karena employee-nya belum kita install ya. Employees. Kita aktifasi dulu ya. Yang ini. Employees-nya. Untuk membebankan direct labor-nya. Oke. Nah, di sini karena sudah ada employee, coba kita cek lagi ke manufacturing. Lalu ambil si bill of material, semen, operasi, coba mixing. Apakah bisa kita melakukan penambahan biaya tenaga kerja terkait? Oh, juga nggak bisa ya. Jadi biaya tenaga kerja kita harus masukkan dari operasi, direct labor. Oke. Coba kita lihat employees. Ya, kita bikin new. Misalnya BTKL ya, kita kasih ya. BTKL ya, kemudian terkait dengan payroll nih ya. Bolehlah dia pakai itu, cuman di sini nggak ada wax. Nah, ini upah. Eh, upahnya itu ini ngitungnya apakah per jam atau per minggu kan gitu ya. Oke, monthly ya, per bulan. Jadi nggak hitungan jam ya, per bulan gajinya. Anggaplah UMR sekitar 4 juta kali ya. Oh, sorry. Manufacturing, coba kita cek lagi. Apakah masih ada? Ini nggak ada ya. Work center, mixing. Di sini belum muncul ya tenaga kerja. Oke. Berarti kita nambahin nanti di work center ini tenaga kerjanya berarti ya. Secara manual. Semen, komponennya ini, operasinya ini, tambah baru berarti kita butuh
BTKL begini dong. Ya. Oke, kita coba simpan. Oh, sorry. Search more. Kita bikin baru dong, ya. Jadi ada BTKL strip mixing. Ya, berapa biaya per work center? Nah, di sini hitung kalkulasi begini nih. Kalau tadi work center mixing itu butuh ini berapa orang nih? Ini butuh 1400 orang ya. Atau sekali produksi sehari itu 2 shift 100 bagi 2 50, berarti 50 orang ya, 50 tenaga kerja. Di sini juga 50 tenaga kerja selama 24 jam. 24 jam berarti dikali ini dong. Ya. Bagi 2. Oke, berarti 100. 100 nanti dibagi 2 berarti 50 dikali ini. Berarti totalnya selama 24 jam itu dia akan mempekerjakan 100 tenaga kerja kali 2. Oh enggak dong, enggak kali 24. Kalau 2 shift berarti 5 sekali jalan itu 50 orang. Berarti 50 kali 24 benar ya. 50 kali 24. 50 ya. 50 kali 24 jam dikali 25.000 dikali 7 hari. Ya. Berarti di sini cost per jamnya itu ketika work center mixing itu sama dengan, di sini kita ulang lagi ya. Berarti 50 orang dikali 25.000 per jam dikali 24 jam ya, dikali 7 hari. Berarti 210 juta. Tadi hitungan kita 7 hari ya. 14 hari ya. 14 hari kita bikinnya. Tadi hitungan kita 14 hari itu seminggu. Kali 7 tadi ya. Coba kalkulasi lagi. Lupa saya tuh. Berarti 60 kali 60 menit tadi ya. Kali 24 kali 7. Oh iya, berarti 7 hari ya. Kita bikin 7 hari lah ya. Sip. Kali 7 ya. Berarti 50, ulang lagi ya. 50 dikali 50 orang kali 25.000 dikali 24 jam dikali 7. 210 juta untuk ininya, satu mixing. Gitu ya. Berarti total jamnya, sorry. Cost per hour. Dia per jam, Pak. Oh iya, cost per hour berarti gini. Berarti 50 kali 25.000. Nah, 1.250. 1.250. Oke. Larinya juga ini nanti ke cost of production. Dan ini akan membutuhkan, tadi hitungan kita adalah tapi dia dikali menit ya. Ini menit 10.80 dong.
selama 7 hari itu. Oke. BTKL mixing sama BTKL kiln. Ya. Ini BTKL mixing. Ini boleh duplikat nggak nih? Oh, nggak bisa diduplikat ya. Bikin barulah. BTKL kiln. Box centernya bikin baru. BTKL kiln. Iya udah ya. Nah ini hitungannya sama. Berapa tadi tuh? 50 dikali ini ya, 100.250.000. 1.250. Oke. Akan dibebankan ke cost of production. Kita simpan 1080 ya, karena selama 7 hari ya. Jadi 60 menit 1 jam dikali 24 dikali 7. Ya benar ya, 1080 ya. Coba dikalkulasi ulang lagi. 60 menit dikali 24 kali 7 ya. Ya. Salah. 10.080. 10.080. Iya, salah dong. 10.080. Simpan. Ulang lagi. Ini tambah 0. 10.80. Oke. Sip. Coba kita review lagi yang mixing ini ya, dari mixing coba ya. Dia akan menggunakan, ya udah, ini per jam ya, per hournya per mixing ini. Jadi setiap kali proses mixing dia akan segini. Berarti kalau dia kerja 10 apa ya, kali 7 hari kali 24 jam. Jadi berarti 24 juta nih sehari 24 juta dikali dengan 7. Oke, ini oke. Kiln juga begitu kan. Kiln ini tarifnya ya 2 juta kali 24, 48 juta per hari. Kali 7 hari. Sampai produksi selesai. Oke? Sekarang coba kita, ini simpan dulu ya. Izin Pak, mau nanya yang akun cost of production tadi Pak. Ya silakan. Itu kalau nggak salah tadi Bapak bikinnya di current asset ya Pak? Iya. Dia kan cost, berarti biaya, kenapa dimasuk di current asset ya Pak? Oke, baik, pertanyaannya bagus. Jadi gini, kalau kita masukkan ke financial statement, itu kan dia akan langsung menjadi hitungan laba rugi kan. Sementara ini proses produksi itu berlangsungnya adalah produknya belum terjual sebenarnya, Bu Nola kan. Logikanya gini aja. Katanya WIP itu inventory barang dalam proses itu masuknya ke aset atau ke COGS atau ke expense. Masuk di balance sheet. Nah? Aset dulu berarti ya? Iya. Karena dia belum dilakukan proses penjualan. Oh iya. Kalau udah Karena dia dijual dalam baru. bentuk inventory, produk kita dalam proses kita di pabrik itu masih aset kan? Iya, Masih aset. benar. Dia akan berpindah ke
COGS atau financial statement ketika sudah ditransaksikan keluar ya dari entitas kita untuk mendapatkan income. Logikanya kan gitu prinsipnya. Jadi kalau sudah kita ada lakukan income di situ untuk ini proses dari aset kita, kan logika ini masih ini nih. Ya, ini masih raw material masuknya ke sini. Ya, belum terjual juga gitu ya, belum ini. Jadi penampung sementara untuk cost of production kita. Ini mirip-mirip dengan WIP nih sebenarnya. Oke? Oke, Nah, oke Pak, sip. paham Pak. Ya, paham ya? Terima kasih, Sama Pak. juga begini, Bu. Sama juga begini, lebih lanjut begini, lebih gampang. Kalau perusahaan kita mengeluarkan uang, menginvestasikan uang untuk membangun sebuah bangunan kantor baru. Sudah keluar beli semen, beli besi, beli pasir, bayar tukang. Ya, beli semen, beli pasir, beli besi, bayar tukang. Apakah nanti itu semua biayanya pindahnya ke financial statement, laporan keuangan laba rugi? Berarti sama dengan bangunan dalam proses ya Pak? Nah, ini juga produksi dalam proses. Ya kan? Proses produksi kan dia masih aset kita sebenarnya. Ya, prinsipnya kan masih aset kita tuh, inventory kita, kemudian direct labor-nya apakah sudah kita bayar saya tanya? Udah bayar belum direct labor-nya? Belum ya. Belum, makanya dia jadi utang kan? Dia jadi utang, makanya dia di posisinya di kredit ini. Overhead-nya apakah sudah kita bayar listriknya? Belum. Iya, ngutang, ini ngutang nih. Ya, ini ngutang. Jadi makanya ini lebih pas kita tempatkan harusnya di aset logikanya ya. Kita merubahnya aja dari raw material menjadi unfinished good lah, barang yang belum selesai gitu. Nah, nanti kita cerita WIP itulah ya. Kalau sampai hari ini cukup waktunya, tapi saya kira nggak cukup. Kita butuh minggu depan kali ya. Nah, kita coba prosesnya ya. Oke, Bagus Pak. pertanyaan bagus ya, bagus logikanya jalan kayak gitu ya. Nah, oke, ini sudah masuk begini. Terus apalagi proses kita? Coba kita lihat BOM overview kita. Ya, oh hebat sekali ya. Semen finish good. Cost-nya dia bisa ngitung segini gitu ya. Oh, batu kapur padahal belum ada nih. Ini dia baru ngitung operasi kali ya. Jadi baru biaya operasinya aja. Kalau dihitung selama 1 minggu itu, dia mengkalkulasi dari biaya ini saja sudah muncul biaya 924 juta untuk produksi 200 ton semen itu. Sebelum kita memasukkan biaya langsung ini, batu kapur, tanah liat, dan pasirnya. Nah, berarti kira-kira kan harga pokoknya nanti akan lebih tinggi kan, bisa mencapai 1 miliar lebih untuk 200 ton. Ini semennya mahal sekali kali ya. Nggak apa-apa, ini contohnya aja. Oke, kita coba ya karena produksinya butuh ini. Nah, kita coba paksakan lah ya. Paksakan bagaimana kalau produksi barang belum ada. Ini kan belum ada nih, batu kapur masih 0. Ya kan? Ini kan nggak ada, belum ada di inventory, belum ready nih. Coba kita mulai. Kita bikin manufacturing order ya, kita new. Nah, produk yang akan kita buat itu adalah mana barang tadi itu? Semen. Nih, ini dia. Nah, muncul ini kan. Ya. Dia langsung ngecek nih. Bahwa kalau mau bikin ini, so far barang nggak ada nih. Ya, barang nggak ada. Nah, bagaimana caranya? Ya, mau kita ini kan dong. Ini kalau kita klik, lalu kita internal link. Ya, ini barangnya nggak cukup. Ya, nah kita mesti beli dulu kan. Kita mesti beli dulu nih. Nah, nanti bisa juga dipakai teknik yang otomatis membuat PO yang kemarin itu. Kalau barang kurang dalam ininya dia akan reordering. Dia pakai ini kan.
Tapi sekarang kita nggak coba gabungkan itu. Terlalu kompleks nanti kita kerja. Oke, jadi kita lakukan proses ini. Purchase ya, kita purchase barangnya. Kita PO dan kita terima barang. Vendornya V02 aja. Ya. Nah, kita mau deliver kemana kan gitu ya. Mau di gudang A atau gudang B ya. Anggaplah di gudang A dulu aja lah ya. Terus kita coba produknya. Yang pertama apa? Batu kapur. Batu kapur ambilnya tadi berapa butuhnya? 100 ton ya. Kita beli 150 ton lah. Ton. Loh, kok nggak ada? Gudang B. Oke, kita belum melakukan satuan ya untuk produk tersebut. Nah, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat bagaimana caranya memunculkan satuannya? Ini kita apa ini? RFQ kita cancel. Ini kita delete dulu. Inventory setting ya Pak, configure. Ya, ya, di mana kita configure? Ayo. Kenapa nggak muncul satuan kita? Configuration-nya. Ya, coba kita lihat. Si batu kapur. Apa masalahnya? Ini kilogram segala macam. Di mana? Masih ingat? Di configuration itu bukan sih Pak. Oh ya, oke. Kita kan sudah lakukan configuration waktu kemarin tuh. Tapi ada settingan khusus. Unit dan packaging itu bukan. Nah. Atau operation type. Ayo. Unit dan packaging deh. Ini nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah. Kita kan butuhnya unit of measure kan? Ah ya, measure. Ini kan? Unit dan packaging. Ini kan? Nah, cuman kan ini sudah diaktifkan. Berarti di produknya itu kita aktifkan, dibuka produknya. Ah, sip. Ayo. Terus? Produknya yang bagian purchase-nya enggak, Pak? Benar. Bagian purchase, terus? Yang vendornya itu enggak? Isinya bebas kan? Ya, B02. Terus? Ganti ke ton. Ganti jadi ton, Pak. Oke. Simpan. Udah ya. Sip. Next. Berarti untuk seluruh produk. Clay gitu juga ya. Clay. Sama kita kasih V02. Satuannya ton. Simpan. Lalu ada pasir. Jadi ini kayaknya mesti dipancing. Lalu ada pasir sudah. Ini kan terakhir semen. Semen kita nggak ini ya. Jadi otomatis untuk semen itu harusnya jadinya ton ya. Nggak diaktifkan. Ya, karena kita nggak beli kan. Kita nggak beli. Tapi nanti kita ini kan jadi ton kan. Otomatis jadi ton. Pada saat mana? Di sini nih. Bill of material. Nah, ini sudah ton. Oke. Nah,
Sip. Oke. Coba kita lihat sekarang. Oh sorry, kita balik ke purchasing kan. Kita melakukan order untuk bahan baku ke V02. Oke, kita mau simpan di gudang A. Produknya yang pertama itu adalah batu kapur 150. Ya, muncul tonnya kan? 1 Iya, ton anggaplah 500.000. Silakan aja kalau mau pakai pajak. Lalu ada clay 150 ton juga. Clay itu sekitar 250.000. Lalu ada pasir 150 ton. Pasir itu 100. Total bahan bakunya ini ya yang kita beli. Dan barangnya di gudang A. Oke ya, atau ada yang lain? Coba lihat bisa nggak kita masukin ke manufaktur? Enggak dong ya. Oke, kita taruh di gudang A. Oke. kita nggak bikin setting warehouse-nya tadi, Pak. Makanya nggak ada. Ya. Oh enggak, kita sudah lakukan. Ini kan gudang A receipt nih. Kita mau taruh di gudang A kan? Gudang B juga boleh kalau mau. Mm-mm. Nah, coba ya kita masukin ke gudang A, kita simpan lalu kita confirm order ya. Ya, muncullah ini ya. Lalu kita anggap dia receive. Di sini receive. Ya. Ini akan ditaruh di gudang A virtual warehouse di rak 2. Oke, nggak masalah. Anggap rak 2. Kalau mau diganti-ganti so boleh nih lot 1, lot 2 boleh-boleh aja ya. Nah, tapi kemarin tuh lot itu untuk apa kita bikin kemarin tuh? Untuk serial number ya. Anggap ini di rak. Ya, walaupun nggak masuk akal juga di rak, tapi nantilah kita ini kan. Lalu ya, ini sudah datang, kita validasi. Nah, harusnya sudah muncul tuh inventory kita di barangnya harusnya udah cukup nih. Coba lihat. On hand ya. Ah, ini dia nih. 150 juta. Apa ini? Unitnya Pak, dia dikonvert ke unit tadi Pak. Oh, oke. Waktu kita validate. Ya, oke. Sip. Di sinilah kita lihatnya. Produk. Kita lihat satuannya harusnya, oh dia larinya ke unit. Coba lihat batu kapur. Ini harusnya ton ya. Iya, nggak apa-apa. Sorry, invalid ya. Coba lihat. Oke, nggak usah. Lupa kita tadi ya. Ini 150 ton kan? Unit Iya. ini Iya, harusnya ton, Pak. ya harusnya dari awal itu ton. Nah, coba ini nanti kan dikonversi nih. Costnya 0,5. Iya, ini harusnya dibenerin dulu nih. Units. Unit ya. Waduh. Kita sudah salah dari awal nih. Ya kalau dikali sih benar, angkanya benar ya. Angkanya benar. Harusnya hitungannya ton. Lupa kita nih ya. Kalau mau diganti lagi mau nggak ya?
1000 unitnya. Changing unit of measure for the product akan mengapply konversi 1 unit sama dengan 1 ton. Oke. Dari awal kita sudah salah. Tapi memang dia sudah ini kan, satuan unit itu berarti tadi berapa? 150 ton kan kita beli ya. Berarti ada ini gram berarti nih. 150.000 kilo. Ini kilo. Berarti ini gramnya. Jadi unit itu per gram tuh. Ya, kalau kita ini kan unit itu adalah kilogram ya. Ini ada kekurang nanti ya. Oke, udahlah. Tapi it's okay lah ya. Kita coba lakukan manufaktur. Ini dia. Barangnya available jadinya. Ya. Barangnya available. Nah, kita pingin lihat ini rutenya dia ngambil kemana kan gitu ya. Berarti dia sudah tahu nih kalau barang sudah ada. Kalau kita lihat overview, dia akan menghitung ini nih. Nah, ini harganya. 50 juta. Batu kapur 100 ton. Berarti free to use 150. On hand 150. Berarti dia akan kepake 50 juta. Apa nggak salah ini? $12.500.000. Pasirnya adalah 10 juta. Tadi per ton ya, kali 100. Tadi per tonnya 200.000 kan? Coba kita lihat lagi. Inventory kita berapa sih harga pokoknya? Valuationnya nggak ada ya? Stok. Batu kapur itu unit cost-nya per gram. Jangan-jangan dia salah ngitung nih ya. Nilainya adalah 150 juta. 75 juta sebentar. 75 juta totalnya kita punya. Terlalu besar ya? Bill of material. Oh iya 50 juta. Oke. Benar ya. Segini ya. Oke. Oke. Nah, kita akan coba jalankan proses produksi ini. Kita draft. Lalu kita lihat work ordernya segini. Kita coba mulai responsible-nya ke si. Loh, kenapa nggak ada employee ya? PTKL tadi. Oh, tadi belum jadi ya. Responsible-nya ini finish good. Kita coba confirm. Nah, kalau confirm, dia akan coba lihat detailnya ini. Dia akan mengambil ke ke virtual warehouse kita kan, karena kita kemarin setting seluruh warehouse itu bisa diambil dari virtual warehouse. Ya kan, dia otomatis ngambil ke mana yang ada. Sehingga kita nggak perlu tentukan dari mana mau diambil gitu ya. Yang mau dikonsumnya adalah 100 ton ya untuk batu kapur ya. Ini discard aja. Lalu yang tanah liat akan dikonsumnya adalah segini. Lalu ini akan dikonsum menjadi segini. Nah, kalau ini kita ini kan belum bisa diubah ya. Karena kita belum, kalau kita klik produce all dia selesai. Nah, kita pingin quantity-nya adalah 200 ya, 200 ton.
simpan, ya. Nah, kita mau coba tadi start belum ya? Start produksi udah belum? Work ordernya, nah ini dia nih, ya. Ini blok, ya. Realnya berapa? Nah, oke. Pada saat kita coba plan, ini mau di quantity 200, komponennya ini harusnya ada konsumnya nih. Ini bisa kita enggak penting nih. Ini kita overview-nya in progress, ya. Ini in progress, ini blok karena ini mesti dijalankan dulu mixing. Lalu ini. Nah, kita pingin lihat nih. 1 minggu katanya ya. Kayaknya nggak nyampe deh. Ya. Start date-nya dia akan butuh waktu 7 hari kan ya. Nah, dengan melakukan ini semua, ya, apakah sudah ada jurnal yang tercatat? Coba kita lihat. Counting, jurnal entries. Belum ada. Belum ada. Ya, belum ada. Kita back ke manufacturing, kita coba buka. Ini available tadi ya. Cuman masalahnya ini kenapa kita nggak bisa lakukan perubahan terkonsumsinya ini. Harusnya ini bisa kita ubah untuk melihat di tanggal ini start date ya. Kita belum start ya. Kita start lah ya ini ya. Kita start. Ini in progress jadinya. Tuh, waktunya jalan. Ya. Di sini nggak bisa juga kita ganti ya. Ini targetnya segini, konsumsinya kalau begini jadinya froze all jadinya. Nah, padahal di sini dia bisa post WIP accounting entry pada posisi A. Jadi untuk WIP-nya itu kita lakukan di sini nih. Jadi nggak manual juga. Cuman masalahnya untuk menentukan berapa yang terkonsumsi atas bahan baku ini mesti kita ubah. Apakah ini kita balikin ke draft? Nggak bisa juga ya. Bisa juga. Ini prosesnya in progress. Kita detail total to consume ini pick from quantity nggak bisa juga diubah. Oh bisa ya? Bisakah? Oh bisa. Anggaplah 50 dulu tuh. F. Oh oke. Berarti separohnya ya. Kita coba ini 25 separuhnya. Di sini merubahnya. Ini separuh juga. Nah, ini kan penyelesaian 50%. Ya. Ini penyelesaian 50%. Nah, anggaplah work order yang ini real duration ini expected ya. Ini kita pause. Kita kalau klik done boleh nggak ya? Belum dong. Pendek. Separuh pengerjaan.
Boleh nggak di ini? Save. Waduh, nggak bisa ya. Expected-nya separuh berarti durasinya 1080 berarti 540 ya. 10.080 berarti 5.040. 5040. F. Oke. Ini pause. Ini keburu kepencet tadi ya. Ini nggak bisa diklik juga di sini ya. Ini kita finish. Izin Pak, apa fungsi tombol finish sama pause tuh Pak? Jadi pause tuh kalau nanti dia bekerja di apa di workstation-nya dia di karyawan itu atau mixing ini dimulai. Finish nanti selesai pekerjaannya. Nah, cuman di sini kan kita harus atur nih supaya realnya itu adalah ini ya. Supaya realnya sesuai dengan perhitungan kita ya. Jadi berapa? 5.040 ya. Sorry. Mana tadi nih? 5040 save. Ini juga sama. Delete. Saya pengen ini munculnya adalah 5040. Save. Lalu ini juga sama. Karena kalau kita terusin kan dia nggak berhenti tuh sampai dengan 1 minggu gitu ya. Jadi nanti stopnya itu atau finishnya itu di 1 minggu lagi. Jadi kelamaan kita nunggunya. Ini kita save dulu. Nah ini ya. Jadi kita anggap expected-nya itu 1080. Kita anggap setengah dulu pekerjaannya selesai. Gitu ya. Nah ini semua coba di komponen. Ini juga baru terpakai setengah, dari 100 baru terpakai setengah. Dan kita harus melakukan closing entries untuk membuat laporan kita. Ya. Nih, kan separuh nih ya. Iya Pak. Nah, bagaimana membuat separuhnya itu? Nah, kita lihat MO kita. Kan ini lagi state-nya akan di close katanya kan. Tapi kan masih running ini proses sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita klik produce all seperti biasa, ya dia langsung aja menjadi produk jadi kan. Nah, tapi kita nggak pingin seperti itu. Kita pinginnya dia kita stop dulu, kita ukur. Yang setengah ini berapa sih menjadi supaya muncul di ini kita. Di jurnal. Iya, di laporan kita. Berapa persen gitu. Coba kita lihat. Di sini kan belum ada nih. Belum ada. Nah, tapi nanti ketika dia dilanjutkan, kita mesti reverse jurnalnya. Supaya nanti kita tinggal bikin satu jurnal aja di belakang untuk keseluruhan. Ini untuk sementara gitu ya. Jadi caranya begini kan. Semoga ini berhasil ya. Ini lalu diambil action post WIP accounting entry. Ya, post WIP. Nah, dia akan ngitung begini nih. Akunnya belum ada di manufacturing WIP ini. Ya. Sama overhead juga nggak ada nih akunnya. Dia jadi bingung nih, WIP-nya ini mau ditaruh di mana. Sudah pasti ini inventory kan, dia akan kurangi sesuai dengan yang terpakai itu. Kalau tadi 150, 50 apa tadi? 50% batu kapur, 50%-nya clay, 50%-nya
pasir, nah ini sudah di sini nih. Ya, akunnya inventory akan dikredit. Lalu overhead, ya. Ini Berarti buat baru overhead sama manufacturing. nah, ini nih ada, harusnya dia larinya manufacturing ini ke cost of production atau WIP atau akun WIP kita. Nah, nanti kan reversal nih. Sekarang bikin 27 kan nih, 27. Besok kita harus reverse di pro jurnalnya. Nah, kalau begini aja coba kita lihat dulu ya. Ini post. Nah, error ya. Karena missing required account on accountable line. Oke. Karena ininya belum ada. Nah, ini bisa diklik. Nah, mau dilarikan kemanakah ini? Nah. Ya. Jadi WIP overhead itu PTKL kenapa nggak ada ya? Oh iya, itu larinya ke overhead cost lah ya, utang beban dulu nih. Kita nggak ada utang beban, belum ada ya. Overhead cost 22 kita nggak ada ya. Oh belum ada kita punya ya. Jadi dia letaknya nanti di sini nih di current liabilities. Overhead cost untuk WIP ya. Jadi kita bikin new aja lah ya di current liabilities, new WIP overhead cost gitu ya. Kodenya 212345. Tipenya current. Ya, simpan. Satu lagi yang ini nih. Ya, ini boleh nih. Ini pasti masuknya ke aset. Tadi kita udah bikin belum? Nah, ini. Ini ya. Iya. Nah, jadi WIP komponen, WIP overhead-nya. Lalu kita post. Sip. Nah, untuk yang 100, berarti kan yang selesai baru 100 ton. Separuhnya baru yang selesai kan. Tapi kita sudah buat jurnal untuk mengakui WIP tersebut. Ini dia. Dia akan jadi inventory valuation senilai segini nih. Inilah ya. Coba lihat. Dia akan buat seperti itu. Jadi gitu cara memposting work in progress sementara. Jadi ini jurnal WIP seperti ini butuhnya pada saat reporting aja. Kita mau akhir bulan nih sampai sekarang udah berapa, tolong dibuatkan dulu. Tapi ini kita reverse lagi nih. Ya, ini bisa kita reverse. Nah, untuk menghasilkan laporan keuangan sementara kita, coba kita lihat ya. Reporting trial balance kita aja. Posisi sekarang print. Gitu ya. Nih. Nah, kalau begini kan ketahuan. Jadi yang baru jadi itu nilai ekivalensi. Nah, ini dia nih. Ekivalensi produk dalam proses dengan produk jadi. Jadi pada saat di laporan kita sudah bisa accrue nih. Ya. Senilai segini. Nah, nanti ini kita harus lakukan reverse untuk melanjutkan proses produksi. Jadi nanti kita tinggal satu kali aja klik produk selesainya di belakang.
Oke. Nah, kalau kita lihat hitung-hitungannya, ini udah tadi ya. Kalau kita lihat hitung-hitungannya di manufacturing, ini, ada 2 ya. Reversalnya belum jadi kan? Nih. Nanti ini harus kita lakukan reverse-nya. Kan masih dia buatkan draft-nya nih. Kita boleh reverse-nya di hari ini juga boleh nih setelah laporan dipublish dan ini sudah dapat tadi ya. Nah, ini kita reverse lagi. Artinya finishing, Pak. Reversal itu supaya nanti kita nggak perlu lagi bikin yang setengahnya lagi gitu maksud saya. Oh. Jadi proses pencatatan produksi itu sekaligus saja di belakang gitu. Produce all. Jadi ini untuk meng-cut off nih sebenarnya. Meng-cut off laporan keuangan kita bahwa sudah ada WIP senilai begini gitu. Kalau nggak ada kita buatkan WIP, laporan keuangannya kan nggak accrual jadinya. Ada proses tertentu, ada aset tertentu yang harusnya kita akui itu. Ya. Produknya dalam proses separuh selesai sebenarnya. Separuh selesai itu kan belum masuk inventory. Belum tercatat sebagai inventory. Karena butuh waktu 1 minggu penuh untuk bisa menyelesaikan seluruh produk itu. Nah, sampai dengan saat ini berapa sih yang masuk inventory? Nah, itu makanya disebutkan dengan WIP itu. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat overview-nya. Nah, ini baru kepakai segini kan? Kenapa muncul angka 498250? Tadi masih ingat angka ini kan? Mana tadi tuh? Tadi saya download ya. Laporan. Iya, Pak, di download trial balance. Ya, ini. Ini kan? Nih. Kan keluarnya segini nih. 498.250.000. Kalau kita tidak buatkan tidak buatkan WIP posting jurnalnya, pada saat kita closing per akhir bulan ini, walaupun dia baru selesai setengah, nah ini belum tahu kita nih, belum muncul di balance sheet atau laporan neraca kita kalau memang ada produk yang sudah selesai separuh gitu. Oke. Makanya muncul yang 498.250. Terpakai baru segini. Nah, sekarang kita lanjutkan proses produksi sampai dengan closing. Anggaplah waktunya kita percepat. Nah, coba kita lihat di sini yang ini ya. Nah, sebelum kita mulai melanjutkan ini, merubahnya menjadi selesai, produce all, ini sudah kita harus konsum ya. Nah, WIP-nya kita reverse dulu nih. Kita balikin dulu. Ini kita klik. Mana nih? Belum ya? Oh, ini terjadwal nanti di tanggal 28. Ini boleh nggak kita post? Oke, coba lihat. Tinggal kita confirm ya. Review dulu entries-nya. Mana barangnya tuh? Nggak muncul ya? Oke. Sorry. Waduh. Discard dulu ya. Ini kita coba. Nggak kelihatan ya. Reversalnya kelihatan ya. Jadi kita tinggal centang aja ini. Terus kita coba confirm. The selected entries will be posted. Some of them may be feature dated. Iya. Ya. Karena kan baru 27 kan. Dia mau posting kan 28 nih. Dia kasih waktu kita 1 hari untuk create laporan kan. Nah, dia tidak akan di-post automatically. Iya. Feature dated entries will auto confirm on the respective date. Confirm them now. Ya gitu aja ya. Confirm. Udah posting nih. Nah, harusnya sekarang nggak muncul lagi WIP kalau kita print laporan keuangan trial balance kita.
Karena sudah kita reverse entry-nya, coba lihat. Sorry, tanggalnya 28 dong. Coba lihat. Masih ada, karena ini tanggalnya tanggal sekarang. Karena post-it tadi itu tanggal 27 ya. Tanggal 27, tanggal 28 ya. Tanggal 28 tadi, Pak. Iya. Berarti diganti dulu. Berarti end date-nya di tanggal 28. Atau di tanggal 30 lah ya. Kita lihat nih, print. Kita ambil seluruh tanggal. Kalau ini nggak isi kan dia otomatis tanggalnya tanggal hari ini. Oh nggak juga. Masih muncul dia. Udah Harusnya nol, kosong ya. Pak. Kan debit sama kredit. Oh iya benar-benar. Ini sudah nol ya. Nah, oke. Ini saya close dulu. Nah, berarti kita tinggal lanjutkan si proses manufaktur ya. Ini berarti kita detail lagi. Ternyata sampai sekarang ini sudah jadi berapa? 100. Ya kan? 100 ton. Jadi ini yang dipantau nih. Ini sudah 50 ton kepake. Dan terakhir yang ini juga udah 100 ton. Ini ceritanya kita sudah di tanggal minggu depannya itu ya. Di tanggal 4. Ya kan seminggu kan? Atau di tanggal 3 gitu ya. Kita fast forward nih. Tentu yang konsumsinya kita hitung dan sudah lengkap semua kan. Kemudian juga di work center. Ini hati-hati juga. Ini berarti konsumsi durasinya juga harus full kan. Nah, ini kita bisa ambil yang ini. Kita edit. Ya. Kita close. Kita tambahin lah ya. Berarti 5040 tambahin aja gitu ya. Tambahin aja 5040. Coba di refresh. Nah ini sudah full gitu ya. Kita lanjutkan yang itunya. Harinya tambahin aja. 5040. Jadi yang tadi sebenarnya cara juga bisa seperti ini. Kita tambah line-nya aja gitu ya. Terakhir 5040. Sorry. Ya. F. Nah ini tadi. Sorry. Ini refresh save dulu. Udah begitu semua. Jadi ini jangan. Ya udah ya. Udah tambahin ya. Ini juga udah tambahin. Nah yang komponen tadi juga bisa dengan cara seperti itu. Jadi kalau nggak mau nambah ini. Jadiin 100%. Nggak mau dirubah. Biar kelihatan. Kronologisnya. Ya kita tinggal tambahin aja nih. Stok 2 tambahin ke new itu ya. Lokasinya ambil ke sini, terus berapa diambil gitu ya. Tadi kan berapa? 50 ya. Ini 50 kan tadi. Jadi ini tambah lagi 50. Lebih kelihatan lah ya. Kalau ini 2 tahap kita lakukan pengambilan bahan gitu ya. Ini tadi detailnya ada begitu. Ini juga begitu. Oh sorry. Ini 50 tadi berarti 2 kali 25 dong ya. Ini 25. Tambah lagi. Ini 25. Simpan. Lalu terakhir yang ini kita bikin tadi 50 ya. Supaya kelihatan progres. Dah. Berarti ini sudah terpenuhi seluruhnya ya. Terpenuhi. Jadi kita tinggal produce. Oh, bismillah. Produce all.
Kita lihat coba overview-nya. Ini sudah full semua nih. Ya kan? 996. Tadi kan 498 250 ya. Nah, sekarang sudah 2 kali lipat kan? 996 sekian. Nah, di sini bisa kelihatan nih total per tonnya itu 4,9 juta ya, atau hampir 5 juta lah 1 ton semen. Jumlah yang diproduksi kan 200 ton tadi ya. 200 ton itu pasti angkanya akan jadi besar di sini nih. Di inventory kita. Produk di semen dong ya. Ini dia. 200 ton itu menjadi 200 juta unitnya. Ya, karena tadi kita lupa nih ngubahnya menjadi ton gitu ya. Nah, terus jurnalnya bagaimana? Coba kita lihat. Nah, entries. Ini dia manufacturing reversing. Nah, ini manufacturing nih. Jurnal transaksinya mana tadi itu? Inventory valuation. Di tanggal 27 manufacturing WIP. Reporting coba trial balance. Endednya posisinya 30, coba print. Belum ada ya inventory semen. Padahal ini udah di-produce all kan Pak ya? Iya, udah produce all. Pada saat produce all itu nggak ada jurnalnya berarti ya Pak? Harusnya ada. Harusnya ada. Coba kita lihat di manufacturing kita. Tuduh ya. Udah di close seperti itu ya. Ini tadi di cancel. Ini semen sudah done. Oke. Tapi move-nya kemana? Ini adanya di virtual warehouse stok rak 2 sekian. Production. Oke. Traceability-nya dia sudah ada. Quantity-nya ini masuk ke production. Dari finish good dia dari production ke stok 2. Oke. Ya, ini gudang produksi ke sini. Oh. Kenapa belum muncul? Overview-nya sudah benar, WIP-nya sudah 2 kali ya. Di product move ya udah benar. Ini berkurang, merahnya artinya berkurang ya, dari stok ke production minus. Kemudian ini sama 2 kali kan, tadi 2 kali ya, 50 50 25 separuh. Nah, ini dari production bertambah ke stok rak 2 menjadi semen. Secara kuantitinya sudah. Tapi kan kita pengen tahu nih harga pokok produk. Nah, coba kita jual sekarang ya. Harga jual kita ya. Di inventory, coba keluar nggak harga pokoknya. Produk, semen finish good, ini kita jual. Harga jualnya per ton ya. Per tonnya dijual anggaplah 10 juta. Ya. Kemahalan ya? Dia berapa nih? Rp2 per unit ya. Oh, sorry, kemahalan dong. Tadi 500. 5 juta. Oke, 500 per gram. Kalau kita bagi 50 kilo, berarti gramnya 50.000.
50.000. 50.000 berarti Rp1 lebih. Berarti anggaplah Rp10 deh. Ya, Rp10. Simpan. Ya, harga jual segitu, kita coba jual ya. Account ya kita jual ya. Sales ya. New, kita mau jual ke customer 02. Produknya adalah semen. Ini is good. Kita jual jangan unit, ton. 200 ton ya, kita jual 50 ton. Wah, di sini nggak bisa ya. 50 ton tuh berarti 50 juta. Ya. Oke. Ini permasalahan kita tadi nih, lupa mengubah ke ton. Kalau tadi udah kita ubah ke ton, ini nanti bisa berubah nih, ya. Kalau enggak ya salah dong hitungan kita kayak gini nih. Nah, terpaksa kita konversi sendiri nih. Kita simpan, lalu kita confirm. Ya. Nah, kalau sudah dikonfirm, lalu kita validasi. Ya, berarti sudah ada jurnalnya dong. Barang sudah berpindah kan? Coba kita lihat di accounting. Ada jurnal nggak? 27 belum ada jurnal. Pastikan dulu tuh semen menggunakan metode yang perpetual kan? Inventory semen, iya. Ada ya. Jurnalnya jadinya tidak ada. Wah, ini luar biasa nih. Jurnal entries, review, jurnal item, WIP komponen 28, 28, 27. Apa gara-gara tanggal ya? Dia belum jadi nih. Sales semennya juga belum ada ya. Coba kita lihat si pembelian. Karena belum muncul ya. Ini belum muncul, jadi kita create invoice. Regular. Nah, ini baru muncul ini. Cuman COGS belum ada ya. Nanti kita confirm dulu nih. Today. Ya. Kita confirm. Nah, ini baru muncul nih. Coba kita lihat. Dia langsung hitung COGS segini. Salesnya segini. Cuman inventory semen belum dihitung ke dalam inventory barang jadi. Inventory finish good menjadi segini. Nanti ini akan jadi minus harusnya. Kalau dia ini udah jadi ya, udah oke ya. Boleh. Counting review, sorry, ini trial balance-nya posisi ini dia terakhir deh. Oh sorry, ada yang salah nih. Ini 14. Oh, start date-nya salah. Ini dong. Nah, jadi minus kan?
Nah, PR kita bagaimana memunculkan finish good-nya dulu nih ketika produce all. Kan gitu PR-nya. Nah, ini jadi bahan diskusi kita, coba diotak-atik, dioprek. Bagaimana supaya ini muncul dulu nih. Nilainya adalah ini kali 2 berapa tadi, 900 sekian, muncul dulu 900 di sini nih. Dipindahkan jadi 900, nanti dia akan keluar segini nih. Semoga minggu depan ada yang punya jawaban ya. Kita sama-sama nyari bagaimana caranya. Oke? Jadi itu tugas kita rame-rame untuk diskusi minggu depan ya. Ada pertanyaan untuk hari ini? Jadi kita cari itunya Pak, Ya. jurnal Bagaimana finish. supaya muncul jurnalnya itu? Apakah ada dalam tahapan kita ini yang kelewat gitu ya? Atau bagaimana? Jadi sama-sama cari aja sumbernya, banyak sih. Ada yang dari YouTube, ada dari manual di internet. AI juga boleh sekalian kalau bisa. Tapi Oke, Pak. case-nya mungkin contohnya beda kayaknya ya antara kita menggunakan Odoo Community dengan yang kemungkinan case-nya banyak itu adalah mencontohkan menggunakan Odoo Enterprise. Nah, mungkin agak beda kali ya. Nah, di community yang 19 ini bagaimana caranya? Nah, mari kita coba sama-sama cari. Oke? Baik, Pak, untuk hari ini, ya silakan. Pak, misalnya kan kalau kita buat apa namanya di Odoo itu kita bisa cancelnya gitu nggak Pak? Misalnya salah gitu kan, di cancel ulang buat Oke. lagi gitu. Apa nggak bisa Ya, sih, Pak? ada Saya yang bisa, ya begini, jawabannya gini, ada ya transaksi yang bisa di-cancel ada, tapi tidak seluruh transaksi bisa di-cancel. Contoh, yang bisa di-cancel itu adalah misalnya kalau kita membuat journal entries. Ini kan kita bisa new, kita bisa post, tapi nanti bisa kita unpost atau kita bikin draft lagi atau kita delete setelah itu bisa. Tapi kalau yang terkait dengan valuation, automatic valuation, nah ini hati-hati ya, kata kuncinya automatic valuation. Artinya nanti dia membuat jurnal otomatis misalnya terkait inventory ya, atau barang datang, receiving, barang yang dijual, delivery. Nah, itu nggak bisa di-cancel begitu saja, nggak bisa di-delete juga. Harus dilakukan metode return ya, di return. Kalau di manufacturing mungkin mesti di unbill. Jadi nggak sesimpel langsung di delete, nggak. Untuk transaksi-transaksi seperti itu. Kalau cuman sekedar memposting jurnal, kemudian membuat jurnal rekonsiliasi bank, nah itu bisa di delete, ya bisa di delete. Balikin ke draft, lalu di delete bisa. Tapi kalau yang terkait movement inventory, nah itu nggak bisa. Itu harus dilakukan proses pembalikannya, ya, reversingnya atau returningnya. Oke? Oke, Pak, siap. Baik, sampai jumpa minggu depan insya Allah. Untuk hari ini cukup.